Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tiga dunia. Dunia nyata, dunia online, dan dunia goib. Karena kita saat ini sebenarnya hidup di tiga dunia itu. Oke, baik, kali ini kita akan membahas pertarungan kedua Gus Samsun dengan 11 dukun santet. Sebenarnya awalnya 9 dukun santet ini sudah kalah. Namun yang berikut ini ternyata mereka mendatangkan 11 dukun santet. Awalnya mereka menunjukkan diri 5, tapi 6 orang lain bermain belakang. Pertanyaannya, apakah kali ini Gus Samsun akan menang atau masih kalah seperti sebelumnya? Kita lihat saja. Ditemani sahabat saya Kang Rauf untuk mendatangi 9 dukun santet yang tempo hari dan tempat ini. Yang menentukan lokasinya adalah beliau sendiri, Kang Rauf sendiri. Rumahnya tidak jauh dari Sebelumnya, lokasi ditentukan oleh 9 dukun. Kali ini ditentukan oleh temannya Gus Samsun bernama Kang Rauf. Dekat rumahnya Kang Rauf. Oke. Kita lihat. Tempatnya tidak jauh dari rumah beliau, yaitu masih wilayah Jawa Tengah, ya, ini Jawa Tengah. Dan lokasi Pasti akan ada seluruh pertanyaan dari teman-teman, apakah settingan atau fakta. Jawabannya simpel, teman-teman. Mereka ini kan sampai detik ini kan masih hidup. Kalau mereka nggak punya kemampuan, mereka sudah meninggal karena diserang oleh dukun-dukun santet. Nyatanya mereka masih hidup. Berarti apa? Mereka memang punya kemampuan. Tinggal apakah ini skenario, settingan, atau nyata kejadian ini. Kita lihat sebelum kita menjawab itu. tidak saya sebutkan, mohon maaf, ini masih Jawa Tengah karena permintaan beliau. Dan mohon maaf, saya sebenarnya tidak cuma beliau yang menemani. Mumpung masih ingat teman-teman, di alam goib itu sebenarnya nggak perlu harus ketemuan seperti ini. Nggak perlu. Karena mereka sendiri bisa perang di alam goib. Tapi kenapa harus bertemu? Apakah ini settingan? Atau sekedar ngejar subscriber? Atau ngejar view? Atau like? Kita akui, mereka adalah YouTuber yang menggunakan media YouTube untuk mencari peluang. Tapi bukan berarti mereka nggak punya kemampuan. Mereka punya kemampuan. Tinggal skenarionya ini buatan atau asli. Itu. Jadi harus dibedakan. Mereka punya kemampuan. Yang kedua, ini settingan apa enggak? Kalau Bapak Ibu mau membuktikan kemampuan, disantet aja. Tapi kalau Anda orang beriman, nggak akan menyantet. Mereka punya kemampuan. Jadi yang menjadi permasalahan itu adalah ini settingan apa tidak acaranya. Kan itu. Oke, kita bahas satu persatu sebelum kita bisa menyimpulkan ini fakta atau settingan. Temani saya, tetapi saya ditemani seorang santri saya dan sahabat saya yang tempo hari sempat taubat, yaitu mantan dukun. Kali ini Gus Samsun tidak hanya membuat rekan bernama Gus Rauf,
tapi juga membawa dua rekan lain. Satu, murid atau santrinya Gus Samsun. Yang kedua adalah mantan dukun yang ikut dengan Gus Samsun. Harapannya kalau Gus Samsun kalah atau kelabakan, mereka orang inilah yang bisa membackup. Oke, kita lihat berikutnya. Dukun, notabene ternyata beliau itu adalah seorang seniman. Saya panggil ya, coba Pak Widodo sama Aldi sini. Maju-maju nggak apa-apa, sekali-kali masuk YouTube. Jadi di sini teman-teman bisa ngelihat bahasa tubuh Gus Samsun dibandingkan sebelumnya yang dia kalah melawan dukun-dukun 9 itu, saat ini dia relatif lebih tenang. Pertanyaannya, akankah menang melawan dukun-dukun ini? Kuncinya di alam seperti ini. Jika ingin bertarung secara goib, manusia harus tenang, sabar, konsentrasi. Jika itu dilakukan, insya Allah bisa menang. Oke, kita lihat selanjutnya. beliau ini santri saya bernama Aldiansah. Kalau beliau adalah sahabat saya yang dulunya sempat jadi musuh juga, sekarang sudah menjadi sahabat. Karena beliau sudah ikrar, beliau malu tidak mau menampakkan wajahnya karena beliau malu pernah memiliki. Oke, saya percepat ya. Seperti biasa, mereka bersolawat untuk minta pertolongan kepada Allah. Ya. Kita lanjut. Dan solawat. Kita akan memberikan strategi. Saya pelan-pelan ya, kita akan ini sudah mulai persiapan menuju titik pertemuan dengan para dukun. Katanya strateginya dibagi menjadi dua. Ada yang langsung ke Gus Samsun, ada juga yang menyisir sekitarnya. Tujuannya memastikan apakah di sekitar itu ada yang lain. Oke, kita lihat. Memberikan strategi untuk Aldi sama sahabat saya Pak Widodo untuk memencar supaya mencari di sekitar sini, karena saya mendapatkan informasi dari hasil terawangan Mursyid Torekoh Kodriah Naksabandi yang bernama Bapak Kiai Haji Ja'far Sodik dari Pondok Pesantren Sumur Oke, Sungo. sebentar ya. Ratna. Oke, maaf, ada gangguan, ada tamu. Kita lanjut. Ulama sepuh yang berkarisma dan karismatik, beliau mewanti-wanti saya. Intinya ini melakukan briefing sebelum persiapan ya. Kita percepat ya. Lari apa aja, langsung kejar aja, apa keliling aja. Ini ya, saya lihat salah satu kesalahan para YouTuber seperti ini. Mereka berkumpul, ada cahaya, kemudian mereka memencar, ketahuan juga itu udah jauh. Inilah salah satu kelemahan. Namanya strategi itu jangan dikelihatkan. Ya, kadang-kadang saya berpikir ini, pokoknya namanya strategi tidak boleh kelihatan. Siapapun yang berbicara strategi, jangan dipublish di video, karena pihak lain bisa melihat. Ya, itu ya. Kita lanjut. Jadi sahabat-sahabat, kita langsung aja datangi si dukunnya itu. Kita bikin perhitungan.
dukun. Di situ ada titik-titik cahaya. Itu berkumpulnya para dukun, ya. Kita lihat. Assalamualaikum. Si wani rene. Gak ada yang saya takuti, Mbah. Di dunia ini gak ada yang saya takuti. Pertanyaannya sejauh ini masih settingan atau fakta? Ya, itu pertanyaan basic. Kalau teman-teman jawab itu settingan, silahkan tolong di replay komennya. Apa alasan settingan? Kalau teman-teman merasa ini benar, coba di replay. Apa alasannya ini benar? Oke, silakan kita lihat dulu ya. Takuti. Sandel nyalimu wani rene. Saya tidak akan takut dan tidak akan gentar, tidak akan mundur sejengkal pun karena di belakang saya ada sungai. Jadi begini, Mbah. Saya Gus Nur Samsun ini biasanya orangnya kaku, to the point. Beda dengan misalkan dengan dengan Kang Ujang Uswani yang memang suka bercanda. Tumben dia itu tertawa. Saya tidak gentar, tidak akan mundur karena di belakang saya ada sungai. Ini menunjukkan bahwa dia secara mental lebih siap daripada sebelumnya. Pertanyaannya, akan menang nggak kira-kira? Kita lihat berikutnya. datang ke sini buat bikin perhitungan sama Mbah. Kemarin Mbah saya tantang dan kemarin ternyata Mbah menelpon saya sambil tertawa-tertawa. Emang Mbah sudah merasa mengalahkan saya? Belum. Saya masih bisa berdiri sekarang. Seperti itu. Kowe wis kalah. Ya, kenapa? Ayu kowe. Saya nggak kalah, Mbah. Kemarin toh juga kalian yang lari terbirit-birit dikalahkan sama sahabat saya, Kang Raof. Awas, hati-hati. Di sebelumnya memang kalah Gus Nur, kemudian dibantu sama temennya. Cuman karena para dukun 9 itu tidak bangkit-bangkit, akhirnya mereka pada pulang. Kemudian nampaknya Gus Nur Samsun ditelepon lagi dukun dan ditantang. Saat ini mereka ditantang. Di sini kita lihat ada 5 orang. Pertanyaannya, apakah benar-benar 5 orang? Toh juga kalian yang lari terbirit-birit, Kang. Masih berani kamu ke sini. Nggak ada yang saya takuti. Saya pengen tanya, kenapa 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa cuma 5 orang? Mana yang 4? Gus Nur Samsun mulai curiga. Kok cuma 5 orang? Mana 4 orang yang lain? Nggawa kancaku kabeh. 5 iki kowe mati wis. Tidak perlu, 5 kami aja sudah cukup membuat kamu mati, katanya dukun. Jadi, saya berserta sahabat saya tidak akan gentar. Karena kami punya Allah. Jangan banyak mulut, Tapi saya punya syarat. saya bunuh kamu. Saya punya syarat. Dan syarat saya yaitu pilih salah satu. Kalau saya yang menang, kalian harus mengikuti permintaan saya. Tapi kalau saya kalah, apa permintaan kalian? Mohon maaf tapi, duit kalian kemarin setengah M itu dibakar sama sahabat saya. Nggak usah jauh-jauh. Dibakar sama sahabat saya di jalanan. Duitku mbok bakar. Ya, karena Ijoli nyawamu. Kamu bakar uang kami. Tak bakar ngene. Kamu harus mengganti dengan nyawa kalian. yang membakar memang bukan Katanya saya, dukun. beliau sahabat saya. Tapi beliau kalian kalau minta nyawa, silakan nyawa saya saja. Jangan nyawa sahabat saya. Kabeh ngurus. Sing ning kene ku mesti nyawane keri. Nggak ngurus, katanya dukun. Semua yang ini nyawanya mati semua hari ini. 1 juta kemarin, 1,5 M kemarin, anggaplah itu adalah
kesalahan saya. Tapi ingat, kalian kan lari terbirit-birit. Kenapa kalian meninggalkan uang dan keris kalian? Kerisnya sudah dipatahkan sama sahabat saya. Kenapa kalian terbirit-birit? Ketakutan. Dan satu, teman kalian yang kemarin diinjek kakinya sampai patah sama Kang Rauf, mana sekarang? Masuk rumah sakit, dia bisa kesini, takut kesini. Nggak perlu, nggak takut, katanya dukun. Oh gitu. Berarti kalian menyepelekan kami berdua. Cukup kami saja 5 orang, katanya dukun. Enteng, katanya. Gimana Kang, enaknya Kang? Kita langsung atau bagaimana? Jadi bagaimana? Akan langsung atau bagaimana? Katanya Gus Nur Syamsun ke rekannya. Para dukun menjawab, udah langsung aja. Ya silakan. Silakan. Pertanyaannya sejauh ini settingan atau fakta? Nanti saya akan jawab. Jika teman-teman mengatakan settingan, tolong jangan hanya bicara settingan, tapi tulis kalau settingan alasannya apa. Kalau teman-teman menjawab ini fakta, jawab kenapa disebut fakta. Biar di sini kita bisa diskusi. Ya. Silakan. Kita lihat dulu ya filmnya ya. Ini adalah persiapan biasa. Kuda-kuda. Siap, Kang. Di sini, kalau saya lihat, para dukun ini punya background bela diri silat. Ya. Bukan dukun-dukun yang tidak berdasarkan latihan bela diri. Ya. Saya kebetulan juga bisa bela diri. Saya kebetulan juga belajar tenaga dalam, sehingga saya bisa memahami ini pasti dari silat, bukan dukun-dukun yang itu hanya tapak aja. Mereka memang seperti sudah paguyuban, tapi paguyuban dukun. Mereka punya basic silat, karena salah satu ilmu gaib itu mengasahnya dengan bela diri, ya, pernafasan, ya, dan sebagainya. Itu memang salah satunya mengasah dengan bela diri. Oleh karena itu kadang-kadang tidak semua bela diri yang ada tenaga dalam itu tenaga dalamnya positif. Bisa jadi tenaga dalam itu berasal dari bantuan jin. Ya, saya kebetulan juga belajar bela diri. Saya pernah juara nasional. Saya pernah juara Jawa Timur 2 kali. Saya pernah 5 kali sebagai pesilat terbaik. Dan 7 kali juara kabupaten. Jadi saya bisa memahami bedanya tenaga dalam, gaib, dan yang lain-lain. Kita lihat dulu ya. Dulu, waktu saya kuliah di Bandung, di perguruan tinggi saya, kebetulan saya dari ITB, Institut Teknik Beli Bandung. Di halaman kampus banyak orang yang latihan tenaga dalam, ya, mental seperti itu. Saya juga belajar, tapi tidak seperti itu, tidak sampai mental ya. Teman-teman kalau ingin tahu ini benar apa enggak, coba teman-teman lihat orang yang latihan bela diri yang tenaga dalam, atau kalau ingin yakin ikut bela diri tenaga dalam, maka akan mental seperti ini jika teman-teman mampu mengolah pernafasan. Tapi di sini kalau dunia gaib bukan hanya tenaga dalam, ada yang lebih lainnya. Dan dukun-dukun ini basicnya adalah silat. Ya.
Kita lihat dan lanjutkan. Di sini teman-teman, kalau ingin memahami kok ada tangan begini, ada begini, itulah bagian dari dunia gaib. Batas antara dunia gaib dengan tenaga dalam itu tipis. Tapi kalau teman-teman bisa lihat orang itu beradu, kemudian ada yang mantul, kok bisa? Ya ibaratlah kalau medan magnet, minus dengan minus atau plus dengan plus, itu biasanya akan tolak menolak. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang menolak. Jika kalah, akan jatuh. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ya. Di sini kuncinya adalah Gusnum Samsun relatif lebih stabil emosinya. Di minggu sebelumnya pembahasannya saya sudah menyampaikan seorang ahli spiritual putih seperti Gus Samsun, jika dia mampu mengendalikan emosi, dia akan lebih powerful. Jika lebih tenang lagi dan sabar, maka akan lebih powerful. Di sini terlihat kuda-kudanya relatif lebih kuat karena dia secara psikologis sudah lebih siap dari sebelumnya. Apakah benar-benar menang? Kita lihat selanjutnya. Wow, justru rekannya jatuh di sini. Nampaknya para dukun itu fokus menyerang rekannya ini hingga dia jatuh. Itulah pentingnya menyatukan ilmu untuk menyerang satu titik. Maka jatuhlah rekan Gus Samsun. Padahal sebelumnya rekannya ini luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Teknik memukul bumi itu dilakukan hampir oleh semua ahli spiritual putih yang juga jadi YouTuber. Dimulai dari Kang Ujang Bustami, Mama Skaryo, Gus Idris, Gusnum Samsun. Memang ada satu kesamaan ilmu. Jika ilmu sama, biasa sumbernya sama. Ya, kita lanjut ya. Tiba-tiba ada serangan dari sisi lain. Yang datangnya hanya katanya 5, ternyata bermunculan 6 orang lain. 6 orang lain ini biasanya dia mencoba menyerang dari sudut lain. Jadi kalau Gus Samsun dia nggak konsentrasi dan dia nggak ketemu oleh dukun seperti ini, itu bisa kalah tuh Gus Samsun. Buktinya rekannya jatuh. Pertanyaannya, apain sih harus berhadapan-hadapan? Apakah ini settingan? Enggak juga. Ya, karena memang Gusnum Samsun adalah YouTuber. Artinya beliau juga mencoba memfilmkan untuk memperkaya konten-kontennya. Ya tidak apa-apa. Kuncinya cuma satu. Kalau Gusnum Samsun ini nggak punya ilmu, hari ini dia sudah meninggal. Karena pasti akan disantet oleh dukun-dukun yang ngetes dia secara jarak jauh. Cuman kan tidak semua dukun mau ketemuan seperti ini. Makanya dukun-dukun yang mau ketemuan, mau di live, inilah contohnya. Ya, kita lanjut.
Awas, bantu Kang Rauf, bantu Kang Rauf, bantu Kang Rauf. Hah? Teman-teman, kameramennya kena darah. Ternyata diserang juga oleh para dukun. Pertanyaannya, benar darah nggak itu? Saya nanya balik, pernah disantet orang nggak? Atau didukun orang nggak? Kalau belum, coba. Nanti akan tahu bedanya. Ya, saya karena kebetulan saya sudah pernah disantet dan didukuni orang, ya. Luar biasa, Masya Allah. Nanti akan saya ceritakan itu di kisah lain, ya. Kita lanjut. Awas Kang, bantu Kang. Saya bantu kameramen. Kameramen muntah darah. Jadi strategi itu memang memecah. Sebagian menyerang Gus Samsun, sebagian menyerang rekannya, sebagian menyerang kameramen. Pertanyaannya, settingan? Kalau settingan tolong dijawab, apa dasar mengatakan settingan? Kalau hanya mengatakan settingan aja, nggak ada dasar, itu sih tidak kuat. Ya. Kalau mengatakan ini fakta, berdasar apa? Silakan. Kita lanjut dulu sampai selesai, ya. Awas. Kang Rauf, kameramen Kang Rauf, bantu Kang Rauf, kameramen. Saya akan membantu mereka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allah nur samawati wal ardi kullu shay'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di alam gaib, segala yang berhubungan dengan gaib, penting keyakinan. Keyakinan menyerang. Jika tidak, itu tidak akan muncul. Saya akan jelaskan di video lain apa yang dimaksud alam gaib dan apa yang hubungannya dengan diri kita. Ternyata alam gaib itu bisa dibentuk oleh pikiran kita. Makanya seperti ini, Gus Samsun bisa menyerang lebih powerful dari sebelumnya karena dia lebih tenang, lebih sabar, dan lebih yakin. Oleh karena itulah dia lebih powerful. Dibandingkan yang video sebelumnya, Gus Samsun kalah oleh 9 orang, meskipun akhirnya menang dibantu oleh temannya. Tapi di sini relatif dia dominan. Pertanyaannya, ini settingan atau fakta? Oke, kita lihat dulu sampai selesai. Semua rekannya tumbang. Dan saya lihat sekarang, ini bukan Gus Samsun yang sebelumnya. Ya. Para dukun pasti dibantu jin-jin aliran hitam. Demikian juga Gus Samsun dan rekan-rekannya. Ini adalah pertarungan di alam gaib juga. Ya. Jadi yang nampak di sini adalah manusia. Tapi sebenarnya di alam sana itu juga ada pertarungan di antara mereka. Namun tetap manusia inilah kekuatannya di mereka. Ya, karena ibaratnya Gus Samsun itu jadi pimpinan kalangan atau golongan gaib yang positif. Jadi mereka satu komando bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut.
Kenapa? Ini adalah satu teknik mengeluarkan negatif dalam tubuh seseorang yang dilakukan oleh Gus Nur Samsun di bawah, ya, menarik. Iya, seperti itu. Kalau Gus Nur Samsun lebih fokus, itu biasanya akan lebih cepat selesai mengobati orang. Tapi karena Gus Nur Samsun lagi nggak fokus, satu sisi anak buahnya banyak yang jatuh, satu sisi dia serang mendadak, jadi konsentrasinya relatif terpecah. Dulu pertama kali saya menarik atau makhluk yang ada dalam tubuh seorang, saya nggak ngerti caranya. Tapi ternyata memang seperti itu. Dan menariknya itu memang melalui pikiran bahasanya. Nanti saya jelaskan hal yang lain, ya. Kita lanjut dulu. Sini. Ya, ayo bantu saya. Serangan-serangan itu banyaknya memang fokus di perut. Jika perut, lambung, dan bagian dalam tubuh nggak kuat, itu pembuluh darah yang pecah. Itulah muntah darah. Ada juga yang mengatakan itu darah settingan. Pertanyaannya, pernah disantet belum? Kalau saya sudah, jadi saya bisa tahu bedanya. Masya Allah, ya Allah, semoga tidak menimpa yang lain, ya. Di sini sudah dia mulai menggunakan tongkat. Apakah ini tongkat sakti? Sebenarnya bukan tongkatnya yang sakti. Jika orang itu sakti, disebut sakti jika si orang ini, Gus Nur Samsun ini, semakin sabar, tenang, maka ilmu itu akan lebih powerful. Dan tongkat itu salah satu media mengalirkan energinya. Definisi energi berasal dari manapun, dari diri atau di luar yang sifatnya goib, ya. Seperti itu, ya. Kenapa ini? Kenapa? Kita lihat tuh sampai merah kayak gitu. Pertanyaannya, ini settingan apa tidak? Pak Widodo, gimana keadaannya Pak Widodo? Coba lihat. Ayo meditasi. Sikuat. Awas. Sana. Sini. Secara umum, orang-orang yang dibawa oleh Gus Nur Samsun, ilmunya masih di bawah para dukun tersebut. Makanya pada kacau balau. Di kedua, banyak serangan-serangan dari sudut yang lain, yang itu bisa melukai mereka. Itulah liciknya dukun. Dan saya bisa katakan pasti, mohon maaf, insya Allah, tidak boleh mengatakan pasti, ya. Tren pertarungan ke depan adalah pertarungan belasan, mungkin puluhan dukun melawan sejumlah ahli spiritual putih, entah seperti Gus Nur Samsudin, Ujang Bustami, Gus Idris, Mama Skaryo, dan yang lain-lain. Jadi menurut saya, teman-teman ahli spiritual ini mulai konsolidasi pasukan, ya, konsolidasi
siapa aja yang bisa berhadapan, ya, seperti itu. Meditasi, meditasi. Kalian kita main keroyokan. Oke, saya terima. Ayo, ayo, bunuh. Saya tunggu di sana. Silakan. Jadi Gus langsung cari posisi lokasi yang jauh dari tempat teman-temannya yang sudah kacau, agar energi negatif mereka itu tidak memengaruhi rekan-rekan yang sudah tumbang. Katanya kalian cuma 5 orang. Pengecut kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11. Pertanyaan jauh ini, apakah ini settingan? Jawabannya simpel. Gus Dur Samsun sudah pasti meninggal jika dia tidak punya kemampuan, karena diserang oleh dukun-dukun yang tidak harus tampil di TV atau di YouTube, karena serangan goib itu tidak harus berhadapan, ya. Jadi dia punya kemampuan, ya. Dan kita ngelihat, ya, situasinya. Mohon maaf ya, ini satu hal yang lain. Saya memang bukan dan tidak punya tugas seperti para beliau-beliau ini yang menumpas dukun. Tapi alhamdulillah atas izin Allah kita bisa paham ini fakta atau settingan itu secara goib. Dan kalau sudah secara goib itu tidak bisa dikomentari oleh orang yang tidak paham. Saya orangnya logis, tumbuh berkembang di kalangan organisasi Islam yang itu sangat jauh dengan hal seperti ini. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, mulai tahun 2009 saya mengalami suatu proses kejadian sehingga ternyata saya bisa memahami perlahan bahwa goib itu ada. Dan juga yang luar biasa, saya pernah kejadian ada muncul lafaz Allah di kepala saya. Itu tahun 2013. Sejalan dengan itulah, atas izin Allah, saya makin memahami dan bisa membedakan. Meskipun saya juga tidak 100%. Karena alam gaib itu sangat luas. Diselipin ilmunya sangat banyak. Ya, nanti lain waktu saya akan menyampaikan pembahasan itu. Kita lanjut di sini. Yang penting menang. Yang penting kowe ukut iki. Kemarin 9 orang. Yang penting kamu mati, katanya para dukun ke Gus Nur Samsun. Karena Gus Nur Samsun bilang, kalian tuh pengecut, mengeroyok aja bisanya. Orang sekarang 11 orang. Saya sendiri Apa kowe wedi? akan menghadapi kalian. Ayo kabeh. Satukan kekuatan. Ayo. Satukan kekuatan, katanya dukun. Efek serangan itu juga kena ke kameramen. Teman-teman kalau lihat secara pelan-pelan gerakan orang atau dukun itu terlontar ke belakang, itu memang ada semacam medan tenaga sehingga jatuhnya itu tidak dibuat-buat. Silakan bareng-bareng kalau berani.
Bagus, Gus Nur Samsun semakin tenang dan sabar. Itu aja intinya. Ya. Kalah. Apakah benar-benar kalah? Kita lihat. Muntah tapi tidak muntah darah. Berarti masih kuat.